tes mic, cek mic, cek mic, cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di Elminyo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait dengan mikrotik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau setting PPOE hotspot dalam satu interface atau dalam satu Ether. Maksudnya apa di sini? Nanti ada dua service pada mikrotik, yaitu PPOE dan hotspot. PPOE itu biasanya digunakan untuk pelanggan rumahan atau pelanggan bulanan rumahan. Klien rumahan biasanya disebut seperti itu, sedangkan hotspot yaitu klien atau voucheran, kayak gitu. Klien voucheran yang menggunakan Micmon seperti itu, memasukkan di login tag. Nah, dalam hal ini saya akan gabungkan menjadi satu atau dalam satu interface. Jadi nanti tidak, ketika pada titik hotspot, ketika ada kasus ada klien yang ingin menjadi pelanggan rumahan atau PPOE. Nah, di situ dekatnya dengan titik hotspot kita. Jadi nanti bisa diambilkan dari titik hotspot itu masuk ke rumah klien kita. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasannya tidak terlalu panjang lebar, hanya seperti itu. Intinya saya akan jadikan dua service menjadi satu dalam satu mikrotik, seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang baru gabung atau baru lihat video saya, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan like, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kedepannya bisa mengikuti video-video saya ya, sekedar setting-setting mikrotik ataupun yang lainnya, ataupun login tag semampu saya dengan pengalaman saya di lapangan, seperti itu ya. Oke, mungkin nggak panjang lebar untuk penjelasan dari awal biar nggak kelamaan, seperti itu ya. Langsung saja, dalam kasus saya menggunakan mikrotik RB450 GX4 punyanya teman saya di luar Jawa sana, seperti itu. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Oke, saya menggunakan Ultra Fiber untuk meremotnya. Di sini saya sudah melakukan basic config atau basic config untuk untuk bisa terhubung ke internet terlebih dahulu. Coba saya tes dulu pada new terminal apakah sudah terhubung ke internet. Mungkin untuk basic config kalian sudah pada tahu ya, intinya seperti apa, banyak tutorial-tutorial yang mengajarkan. Intinya PC mikrotik harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Oke, langsung saja saya akan membuat server hotspot terlebih dahulu. Untuk portnya saya bridge antara Ether 1. Nah, di sini bridge Ether 3, Ether 4, Ether 5 saya jadikan hotspot dan PPOE, dan Ether 2 masuk ke laptop. Lalu untuk IP hotspotnya ini 10.10.10.0/24, untuk IP PPOE-nya 11.11.10.24/24. Nah, oke. Langsung saja saya akan buat server hotspotnya terlebih dahulu. Saya isikan IP address-nya dulu. Oh, ini kan kasusnya di bridge ya, berarti ini di bridge. Berarti masuk ke menu bridge terlebih dahulu. Nah, di sini klik tambah bridge, lalu apply. Oke, terus masuk ke port, kita plus lagi Ether 3, terus kita copy Ether 4, terus Ether 5, Ether 4, terus copy bridge Ether 5. Bridge itu artinya banyak kan. Bridge itu artinya kita jadikan satu portnya atau ethernetnya kita jadikan satu. 3, 4, 5 saya bridge. Lalu setelah itu saya isikan IP-nya untuk yang Ether interface bridge.
Saya namain dulu interface-nya biar nggak bingung. Bridge HS plus PPPoE. Saya kasih keterangan HS plus PPPoE. Oke, biar teman saya nggak bingung. Oke, saya kasih keterangan terlebih dahulu. Saya kasih nama. Selanjutnya saya akan melakukan pembuatan IP dulu. Untuk IP yang hotspot, IP address, lalu klik tambah, kita buat 10.10.10.1/24. Maksudnya interface-nya di bridge HS dan PPPoE seperti itu. Lalu apply. Oke. Nah, setelah terbuat addressnya atau IP addressnya, lalu kita masuk di bagian IP hotspot. Nah, di sini IP hotspot, kita hotspot setup. Lalu kita pilih hotspot interface-nya bridge HS plus PPOE. Lalu next, DNS server kita next saja. DNS name saya contohkan VPNet terlebih dahulu, nanti bisa dirubah. Oke. Nah, kita sudah membuat server hotspotnya. Nah, di sini saya kasih address per MAC-nya 1. Nah, di sini sudah terbuat server hotspotnya. Tinggal kita tentukan untuk user profilnya nanti pada Micmon biar cepat. Server hotspotnya. Lalu kita lakukan pembuatan server PPPoE. Yang pertama yaitu IP pool. Kita buat poolnya terlebih dahulu. Untuk PPPoE-nya kita klik plus, lalu kita isikan 11.11.11.2 sampai 11.11.11 berapa ya, katakan 200. Jadi nanti kliennya sekitar ada 199 ya. Oh, kebalik, ini ngisinya di address, lupa saya. Full PPPoE. Nah, di sini tadi full hotspot, full S. Nah, seperti ini. Lalu setelah membuat pool, kita pembuatan server dari PPPoE. Saya kecilkan biar kelihatan semua. Oke, bagaimana cara pembuatan server PPPoE? Pilih menu PPP, lalu PPPoE server, lalu klik plus. Nah, di sini buat service 1, service name-nya terserah mau kasih apa, saya kasih PPPoE ya, gitu aja. Terus interface-nya kita pilih bridge. Lalu selanjutnya untuk default ininya gunakan default dulu. Setelah itu kita apply. Kita oke. Nah, di sini sudah terbuat PPPoE server. Lalu selanjutnya kita buat profilnya. Nah, di sini saya anggap profilnya profil 1
3 Mbps, profil 2 5 Mbps, kayak gitu ya. Saya buat, berarti ini ada dua profil untuk klien yang 3 Mbps sama 5 Mbps. 5 Mbps profil itu hanya untuk menampung dari klien-klien, nanti mau dimasukkan ke profil berapa kayak gitu. Lalu kita klik plus pada bagian tab profil, profil 1 3 Mbps. Lalu untuk remote address-nya kita pilih full PPPoE. Setelah itu kita pilih lokal address-nya, berarti ini lokal address-nya full PPPoE, terus remote address-nya kita isi 11.11.11.1 kayak gitu. Setelah itu DNS server nanti terisi otomatis. Terus ini setelah itu kita kasih limitnya di sini katakan 1M 3M karena ini profil yang 3 MB. Nah di sini klik only one karena untuk satu user nanti satu secret untuk buat satu klien kayak gitu. Setelah itu kita apply. Oke, lalu buat server yang buat profil yang 5 Mbps, kita copy aja. Copy di sini kita kasih keterangan 5 Mbps. Terus kita edit bagian limitnya, diisi 2M 5M. Apply. Oke. Nah, di sini sudah terbuat dua profil yaitu 3 Mbps sama 5 Mbps. Nah, untuk selanjutnya yaitu coba kita lihat dulu apakah ini sudah benar. Saya cek. Nah, di sini jangan lupa dicentang one session per host. Ada PPPoE servernya. Soalnya biar satu secret atau satu user PPPoE itu digunakan untuk satu klien. Kita apply. Oke, misal saya buatin secretnya atau buat loginnya, kita plus. Lalu untuk username-nya coba, passwordnya coba, service-nya PPPoE, lalu profilnya di sini diisi 3 Mbps katakan. Terus untuk lokal address-nya kita langsung tentukan IP-nya juga bisa 11.11.11.11.2. Terus untuk remote address-nya lokal address, remote address. Sebentar, saya mau ke belakang dulu. Saya pause. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk ini lokal address nggak usah diisi juga nggak apa-apa, nanti akan terisi secara otomatis. Nah, di sini kita hanya tentuin username, password, sama service, lalu profilnya yang sudah dibuat tadi. Apply. Oke. Nah, itu hanya seperti itu saja untuk setting dari penggabungan dari PPoE dan hotspot jadi satu. Nah, untuk pembuatan user profile hotspot itu nanti bisa dilihat di tutorial video saya sebelumnya. Itu sudah ada pembuatan dari user profile hotspot sampai ke Micmon, itu sudah ada. Nah, intinya itu seperti ini. Nanti si router ini dari modem masuk ke Ether 1 mikrotik, terus Ether 2 nya masuk ke laptop. 3, 4, 5 saya nanti masukkan ke switch. Terus lalu si router ini bisa milih antara menjadi PPoE atau
voucheran itu bisa. Tinggal dial PPOE atau kita setting menjadi access point. Seperti itu. Nah, mungkin hanya seperti itu saja buat cara settingnya PPPoE tadi. Nah, saya tampilkan PPPoE server, PPPoE terus sama hotspot jadi satu di hotspot. Nah, di sini sudah saya buat server-servernya semua. Tinggal nanti pembuatan user profile, user, gimmick mount dan sebagainya. Sama ini secret-secretnya, profilnya juga. Secret itu digunakan untuk login PPPoE-nya atau dial pada router. Profilnya kita tentukan untuk limitasinya seperti itu. Nanti langsung otomatis masuk ke quest. Untuk IP pool-nya, nah kita hanya pembuatan IP pool satu doang untuk yang PPPoE. Kalau yang hotspot itu sudah terbuat secara otomatis dari pembuatan server hotspot tadi. Lalu untuk IP address-nya itu hanya kita isi satu doang, 10.10.10.1 atau IP hotspot. Seperti itu. Untuk yang PPOE nggak usah kita kasih IP, kita menggunakan pool saja. Terus untuk apa lagi ya yang perlu disetting? Udah seperti itu saja sih, cuma settingnya. Ini intinya kita buat PPPoE server bridge ya, bridge itu untuk penggabungan dari semua ether atau yang kita inginkan jadikan satu seperti itu. Nah, seperti ini. Cuma seperti itu saja untuk settingnya. Mungkin hanya seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like dan komen apabila ada yang ditanyakan. Lalu untuk cara pembuatan voucher, terus login pack dan sebagainya itu ada di video-video saya sebelumnya sudah saya buatkan. Mungkin hanya seperti itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.